Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Ayu Pranesti dengan NIM S1A023105 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan retribusi, tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Yang pertama, mengenai latar belakang. Menurut Pasal 88 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau yang akrab kita kenal sebagai Undang-Undang HKPD, retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga termasuk ke dalam retribusi jasa usaha dan dipungut sebagai imbalan atas layanan pemerintah daerah yang kemudian diatur dalam satu perda agar lebih sederhana dan seragam. Namun, praktik di lapangan sering menimbulkan masalah seperti pungutan ganda, biaya tambahan di luar perda, variasi tarif yang tidak adil, hingga tantangan transparansi dalam digitalisasi pembayaran. Permasalahan ini berpengaruh langsung pada optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, kualitas layanan, perlindungan hak pengunjung, dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pemasukan daerah yang dapat digunakan secara fleksibel untuk layanan publik dan pembangunan. Undang-Undang HKPD menyederhanakan pengaturan pajak, retribusi, dan memperkuat local taxing power sehingga penarikan retribusi rekreasi atau pariwisata atau olahraga memiliki dasar yang lebih jelas. Meski begitu, kontribusi PAD masih relatif rendah dibandingkan dengan TKD dan praktik tata kelola di lapangan belum sepenuhnya efisiensi serta transparan. Selanjutnya mengenai pengaturan pasca Undang-Undang HKPD dan batas dengan biaya pengelola. Dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang HKPD menegaskan bahwa retribusi sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disediakan Pemda, sehingga daerah wajib memiliki satu perda mengenai pajak retribusi yang merinci mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, serta tata cara pemungutan. Batasnya juga harus tegas. Retribusi adalah pungutan resmi Pemda, sedangkan biaya layanan pengelola bersifat komersil. Pemisahan ini mencegah pungutan ganda, memberikan kepastian bagi pengunjung atau pengelola, dan memperkuat pengawasan serta transparansi. Nah, sebagai contoh, Kabupaten Ngawi memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pada peraturan daerah tersebut disebutkan secara jelas mengenai objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan garis miring atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Antara lain yang pertama yaitu Tawun di Kecamatan Kasreman, kemudian ada alun-alun di Kecamatan Ngawi, dan Stadion Ketonggo di Kecamatan Ngawi. Dalam pasal 10 juga disebutkan mengenai struktur dan besaran tarif berdasarkan objek wisata, kemudian dijelaskan juga mengenai penetapan tarifnya. Pada perda tersebut juga terdapat pengaturan yang mengatur tarif retribusi penggunaan fasilitas seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan bola voli, lapangan basket, pertunjukan di lapangan terbuka, dan stand pameran dengan tarif yang sudah ditentukan secara rinci. Tarif ini berbeda untuk pertandingan dengan atau tanpa pungutan biaya untuk penonton serta untuk latihan. Aturan ini juga mengatur masa retribusi dan wilayah pemungutan retribusi di daerahnya masing-masing. Selanjutnya mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif yang adil tanpa pungutan ganda. Objek retribusi harus dirinci per jenis layanan agar tidak terjadi penumpukan pungutan di satu titik. Subjeknya harus jelas, pengunjung atau pengguna, dan diferensiasi tarif dapat diterapkan berbasis data serta dasar hukum yang kuat. Misalnya, kategori anak atau dewasa, roda 2 atau roda 4, atau perbedaan harga pada weekday maupun weekend. Dasar pengenaan perlu mempertimbangkan biaya jasa, nilai manfaat, dan kemampuan membayar secara proporsional, disertai monitoring evaluasi berkala dan sanksi, sehingga seluruh peraturan sebaiknya terkonsolidasi dalam suatu perda agar standar
dan mudah diawasi. Selanjutnya mengenai pembayaran non-tunai, pencatatan dan pelaporan transparansi. Pemungutan non-tunai melalui etiket maupun kris yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah memungkinkan pencatatan transaksi real-time dan setoran otomatis ke kas daerah, sehingga menutup celah kebocoran. Portal publik dan audit trail memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat. Agar implementasinya mulus, Pemda perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyediakan pendampingan teknis, dan melakukan sosialisasi luas baik kepada pengelola maupun pengunjung. Beberapa objek wisata di Banyumas juga mulai mengadopsi sistem pembayaran digital untuk optimalisasi pelayanan dan kemudahan bagi pengunjung. Walaupun belum ada perda yang secara spesifik mengatur terkait wajib etiket atau kris di seluruh tempat rekreasi dan olahraga di Banyumas, sehingga implementasinya belum menyeluruh di seluruh Banyumas. Salah satu contoh tempat rekreasi yang ada di Banyumas yang sudah menerapkan sistem tersebut yaitu Arselio Aquapark di Banyumas. Di Arselio Aquapark sudah menyediakan metode pembayaran non-tunai seperti melalui debit, transfer, kris, dan EDC untuk tiket masuknya. Sehingga hal ini menunjukkan adanya implementasi pembayaran secara digital yang memudahkan pengunjung dalam bertransaksi. Nah, kesimpulannya, pasca Undang-Undang HKPD, tata kelola retribusi rekreasi, pariwisata, dan olahraga menjadi lebih jelas melalui penyatuan pajak retribusi dalam satu perda. Agar tidak terjadi pungutan ganda, batas antara retribusi Pemda dan biaya komersial pengelola harus ditegaskan. Objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif ditetapkan adil dan berbasis data, termasuk diferensiasi hari kerja atau akhir pekan, dan kategori pengunjung untuk menghindari diskriminasi. Penerapan pembayaran non-tunai seperti melalui etiket maupun kris yang terintegrasi dan transparan memastikan seluruh setoran tercatat dengan akurat dan langsung masuk ke kas daerah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.